Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah memberi kami kesehatan, dan ampunilah kesalahan kami, dan memberkati kami, dan guru-guru sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami akan memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Abang Niko telah membuka kita dalam doa. Halo, apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Yesus di hatiku selalu mantap. Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ini sudah waktunya pukul 3. Kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Minggu lalu Tante, Ya. Tante sama Om Marcel udah ada iyel-iyel. Ada yel-yel ya Tepuk Tante Yesus. ya. Hari Tepuk ini Yesus. Tante juga mau ingetin ya. Biar ingat Tante, kan sudah 1 tahun Tante kita ibadah online. Oh, Tante iya sedih ya. Memperingati 1 Lola, tahun Tante ya. Iya, Tante lo sedih nggak? Sedih banget. Sedih, tapi kita harus semangat Tante memuji memuliakan Tuhan. iya. Meskipun Tante di gereja, adik-adik di rumah, tetapi kita semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. 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 Coba dulu tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, yes. Haleluya. Hari ini Tante ada yel-yel baru lagi. Ada yel baru lagi Tambahan Tante. lagi ada Waduh, adik-adik ya. banyak sekali. Ya, Oke, misalnya Ya. Tante bilang gini, siapa idola kita? Adik-adik katakan, Yesus, 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 betul. gitu Oke, ya. siap, Tante. Oke, siap Tante Siap, Rola? siap. Siap, adik-adik semua siap? Siap. Haleluya. Siapa idola kita? Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, siapa idola kita? Yesus, 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 Yesus idolaku. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi idola kita. Haleluya. Siap. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Oh, Yesus idolaku. Sekali lagi. Yesus idolaku. Yesus. Siapa? Idolaku.
Puji Tuhan, kita ada satu jagoan yang luar biasa ya adik-adik. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Coba teriakan yang tadi yelnya. Yesus, Yesus, Yesus. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kita punya jagoan yang hebat, yang luar biasa ya adik-adik. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Aduh, tante di sini sudah keringatan ya tante ya. Puji Tuhan. Yang di rumah kira-kira keringatan nggak tante ya? Iya nggak tahu. Aduh, coba pegang jidatnya, ada keringat enggak ya? Tante nggak bisa ngelihat lagi ya. Iya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti Tuhan lihat dan perhatikannya adik-adik. Kita masih semangat memuji Tuhan, masih bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua masih dalam sikap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita masih melipat tangan kita tutup mata kita mau menyembah Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Jagoan kita. Haleluya. Semuanya boleh lipat tangannya. Biarlah saat sore hari ini adik-adik yang ada di rumah yang sedang beribadah boleh diberkati lewat setiap pujian dan penyembahan kita saat sore hari ini. Adik-adik, mari kita berikan hati kita, kesungguhan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena
kasih Bapa yang baik. Saat sore hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan saat sore hari ini pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah masing-masing Bapa. Kau memberkati kami dengan luar biasa dengan berkat firman daripada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Tante Acu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali adik-adik yang manis. Haleluya. Apa kabar semuanya? Wah, tadi semangat sekali. Yesus di hatiku selalu mantap. Iya. Ya, apa kabar semuanya adik-adik? Tetap semangat ya. Yesus di hati kita tetap semangat. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, Yesus idola kita. Siapa yang diberkati oleh pujian tadi? Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan dengar cerita firman Tuhan. Masih ingat ceritanya 2 minggu yang lalu? Ceritanya kita berkenalan dengan seorang yang tinggi besar. Yang suaranya ho ho ho. Siapa namanya? Goliat, orang Filistin, tingginya hampir 3 meter. Mungkin 2 kali tante, hampir ya. Kemudian bajunya juga baju besi. Pokoknya luar biasa ya, badannya besar. Itu 2 minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita berkenalan dengan siapa? Beda dengan Goliat. Sekarang orangnya kecil, pendek. Siapa namanya? Iya, namanya Daud. Daud itu anak dari Isai, ya anak bungsu. Dia masih kemerah-merahan, kerjanya cuman apa? Jaga kambing domba cuman 2-3 ekor ya. Lalu waktu dia disuruh bapaknya, minggu yang lalu kita udah dengar ya, disuruh bapaknya bawa apa yuk tugasnya? Bawa apa? Bawa gandum ya, bawa roti. Kemudian bawa keju untuk siapa? Untuk pemimpin pasukan, kepala pasukan 1000 itu keju. Makanya tugasnya nanti kita lihat ya. Tante suruh kalian foto dengan gandum, roti dan keju. Semuanya sudah kirim bagus-bagus luar biasa. Nah, adik-adik kasih oleh Tuhan, minggu yang lalu sampai di mana ceritanya? Waktu Saul mendengar Daud ya dikasih laporan bahwa ada orang yang bernama seorang anak remaja yang mau melawan Goliat. Jadi Saul manggil Daud, lalu Daud bilang, "Enggak mungkin kau bisa ngalahin dia. Kau masih muda," kan dibilang Saul. Sedangkan dia sudah berpengalaman sejak mudanya, si Goliat itu suka berperang, selalu menang. Mana mungkin kau bisa menang? Tapi Daud bilang apa waktu itu? Minggu yang lalu udah dengarkan. Tapi biar begini-begini aku pernah mengalahkan singa, aku pernah mengalahkan beruang. Ketika mereka mengganggu domba-dombaku, aku kejar. Lalu aku robek-robek, aku bunuh ya. Aku tarik-tarik janggutnya. Hah? Masa iya? Nah kalau begitu dikasih pakaian, Raja Saul pakaian perang. Nah waktu ceritanya minggu yang lalu sampai di situ ya, waktu dikasih pakaian perang, Daud berusaha jalan, enggak bisa jalan. Akhirnya dia bilang, baju apa nih dilepaskannya semua. Sampai di situ kan minggu yang lalu. Hari ini ya bagian yang terakhir ya. 2 minggu lalu kita berkenalan dengan Goliat, minggu yang lalu tentang Daud, dan hari ini kita akan dengar firman Tuhan pertarungan antara Goliat dan Daud. Nah, menurut kalian, sebelum kalian dengar cerita, kira-kira Goliat yang besar dengan Daud yang kecil, siapa yang menang? Ayo, jujur. Siapa yang bilang Goliat? Ada yang angkat tangan yang bilang Goliat? Ya. Yang bilang Daud?
Angkat tangan. Ya, kira-kira menurut kalian Goliat atau Daud yang menang? Kalau tante pikir-pikir, yang badannya besar itulah yang menang. Ya kan? Biasa yang badan besar sama anak-anak kecil pasti kalah. Anak-anak kecil di julak, orang Palembang bilangnya. Di apa sih bahasa Indonesia? Didorong, dijulak. Didorong sedikit langsung KO, langsung jatuh. Itu yang badan besar. Tante pikir, pasti badan besar yang menang ini. Betul enggak? Ada yang setuju? Nah kalau begitu kita dengar saja cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, ketika Daud dia sudah lepaskan pakaian, apa yang dia lakukan? Dia pergi, dia ambil tongkat gembalanya, lalu dia pergi ke sungai. Di sungai dia memilih, ya di dasar sungai dia memilih batu yang licin, 5 butir, 5 biji batu sungai, batu yang licin. Lalu dia ambil, dia pilih yang bagus-bagus, yang licin-licin, 5 ditaruhnya di kantung gembalanya. Lalu dia ambil senjatanya, ya. Senjata Daud itu apa? Bukan senapang, bukan tombak, bukan pedang, tapi ada senjata Daud namanya umban. Tahu enggak umban? Umban itu kalau terjemahan dikatakan pengali-ngali. Kalau sekarang mungkin ketapel. Pernah? Kalau bahasa Palembang itu betetan. Betetan. Mungkin kalian enggak tahu ya, tapi mungkin papa mamanya tahu waktu kecil suka main betetan ya. Suka main ketapel. Nah itu senjata daripada Daud. Kira-kira menurut kalian senjata itu bisa ngapain lah? Bisa matiin orang enggak? Enggak bisa lah. Paling-paling kalau dibetet pohon mangga buahnya ya kena mangga ya masih untung-untungan. Tapi untuk lawan Goliat, manusia raksasa, kira-kira bisa menang enggak? Jauh dari menang, enggak mungkin menang. Itu pikiran kita. Tapi Daud dengan pedenya, dia ambil tongkat gembalanya, dia pergi ke sungai, ambil berapa biji? 5 buah batu yang licin, lalu dia pegang umbannya. Umban itu ketapel ya, mungkin sekarang atau betetan ya, umban kalau bahasa Alkitab. Dia bawa umbannya, lalu dia pergi kemana? Dia pergi menghadap Goliat. Wow, gagah nian si Daud ya, berani. Dia berani menghadap Goliat. Dia tidak lari, tapi dia hadapi musuh itu. Sementara Raja Saul dan orang Israel, abang-abangnya juga yang tinggi besar 3 yang ikut berperang, semuanya ketakutan sembunyi. Goliat datang, tapi Daud dia tidak takut. Dia pergi ke medan perang. Dia hadapi Goliat. Waktu dia bertemu dengan Goliat, ternyata Goliat sudah berdiri. Lalu Goliat lihat, karena dia tinggi, dia lihatnya begini. Hei, dia lihat Daud mukanya kemerah-merahan. Ya, mukanya elok. Lalu dia lihat Daud pegang apa? Tongkat. Lalu dihina-hinanya si Daud. Dia enggak tahu namanya. Dia bilang, hei anak kecil, kau pikir aku nih anjing yo? Ngapa kau datang sama tongkat? Memangnya aku anjing? Wah, lalu dihujatnya, dikutuknya. Si siapa? Si Daud ini. Dia panggil nama Allahnya, dewa-dewanya. Ya, dihujatnya. Lalu dibilangnya, ya, ngomongnya, dikutuknya Daud. Tapi kemudian Daud datang. Daud enggak takut. Daud bilang, hei, kau dengar ya, sebentar lagi kau akan mati. Ya, aku datang melawan engkau bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Wah, tadi kita nyanyi Yesus idolaku. Wah, ternyata idola Daud itu Tuhan. Ya, waktu dia berperang, dia datang bertarung menghadap Goliat. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan tongkatnya, dia tidak mengandalkan umbannya, tapi dia membawa nama Tuhan idolanya, nama Tuhan yang besar.
Langsung Goliat, hah? Kau bisa emangnya? Kau dengar ya? Bentar lagi kau mati, mayatmu ku kasih burung-burung sama binatang-binatang di padang. Kata Daud, kau berani ya? Ingat ya, sebentar lagi kau mati. Lihatlah, kau akan mati karena Tuhan yang akan berperang. Peperangan ini milik Tuhan. Tuhan akan memberikan aku kemenangan. Kau akan kupenggal. Langsung semakin dekat. Marah si Goliat, diejek-ejek kayak itu. Goliat tambah dekat. Si Daud dia langsung lari, bukan lari pergi. Dia lari ke semakin dekat ke tempat musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Di tengah-tengah itu lalu dia bilang, kau sekarang lihat ya. Lalu sambil dia datang ke tempat musuhnya semakin dekat. Apa yang Daud lakukan? Dia rogoh kantung gembalanya. Tadi kan diambil batu ya. Dia ambil satu biji batu yang diambil dari sungai, dia ambil. Lalu yang umbannya di tangannya, lalu ditaruhnya, tiba-tiba tak, masuk di jidatnya, di dahinya siapa? Goliat. Ternyata Goliat itu seluruh badannya memang ditutup besi, mukanya, tapi ada satu tempat yang rupanya tidak ditutupi, di dahinya. Luar biasa bukan? Kalau kita basing-basing ya, basing-basing kita umban itu atau ketapel itu belum tentu, tapi kita melihat siapa yang menolong Daud? Itu tuh Tuhan. Kalau bukan Tuhan, bagaimana mungkin batu yang di sungai itu bisa tembus masuk ke dahinya, terbenam, bukan mental kena besi, tidak. Ternyata batu itu masuk di dahinya, masuk tembus sampai ke otak. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan tengkorak itu sampai pecah. Wow, luar biasa, cuman karena batu sungai. Ya, harusnya kena besi kan mental, tapi tidak. Tuhan buat batu itu masuk ke dahinya, kepalanya pecah, dan apa yang terjadi? Goliatnya terjerambab ya ke tanah, mukanya kena cium tanah, mukanya kena tanah ya. Dan apa yang terjadi? Goliat innalillahi. Goliat game over. Goliat mati. Wah, waktu Daud melihat Goliat sudah mati, dia semakin dekat. Lalu dia ambil pedangnya, ya. Dia potong leher daripada Goliat, ya. Dia bawa ini kepalanya. Pura-pura ya. Dia ambil ini pura-pura kepala Goliat. Dia ambil, dia tenteng. Adik-adik, apa yang terjadi? Waktu umat Israel melihat bahwa Daud sudah mengalahkan Goliat, mereka langsung datang. Dan bayangkan musuh orang Filistin ya. Waktu mereka melihat pahlawan mereka, idola mereka Goliat sudah mati. Wah, orang-orang Filistin langsung lari. Pahlawan kita sudah mati, idola kita sudah mati, pasti kita mati juga. Ya, karena Daud sudah ngomong, mayatmu dan mayat orang-orang Filistin semua akan dimakan oleh burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Ya, langsung waktu ketika Goliat mati, bangsa Filistin langsung mencar, mereka lari ketakutan. Dan orang Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka kejar orang Filistin. Dan banyak orang Filistin mati semuanya. Wow, adik-adik, luar biasa. Pertarungan itu yang tadinya mustahil Daud bisa menangkan. Tetapi karena Tuhan, Daud bilang, peperangan ini milik Tuhan, Tuhan yang berperang. Kau boleh datang aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang, tapi aku
membawa nama Tuhan sambil dia tenteng kepala siapa? Kepala Goliat. Lalu dia laporan sama Raja Saul. Waktu Raja Saul lihat, Raja Saul bilang sama anak buahnya yang bernama Abner, siapa orang itu ya? Langsung Abner bilang, aku juga tidak kenal, maaf Tuanku, Baginda, aku tidak tahu siapa orang itu. Coba panggil. Lalu dipanggillah Daud menghadap Saul. Anak siapakah engkau? Oh hamba ini anak hamba Isai. Orang Bethlehem itu, karena bapaknya namanya Isai. Saat itu seluruh orang Israel bersuka cita karena musuh mereka sudah dikalahkan. Siapa yang berani menghadapnya? Bukan rajanya pengecut, bukan abang-abangnya yang tinggi besar. Daripada abang Daud semuanya sembunyi, tapi hanya Daud yang berani. Kalian tahu kenapa Daud berani? Karena dia membawa nama Tuhan. Tuhan menjadi idolanya. Tuhan yang menolong Daud, bukan karena umbannya, bukan karena batu itu cuman alat saja. Tapi yang memberi kemenangan adalah Tuhan. Adik-adik, kalian punya musuh enggak? Enggak kate tante, aku enggak kate musuh. Mungkin kita enggak punya musuh ya, tetapi kadang-kadang kita pernah takut. Siapa yang di sini pernah takut? Pernah takut kan? Walaupun kita tidak punya musuh, tapi kita mungkin pernah takut. Nah, hari ini kita belajar dari Daud. Kita tidak perlu takut, amin. Karena kita punya Tuhan, walaupun musuh kita besar. Ya, iblis itu adalah musuh kita. Iblis suka menggoda kita. Iblis suka menakut-nakuti kita. Kau ya, mungkin kita ditakut-takuti. Kalau malam, kau janganlah, ya. Tidak usah kencing dewean, kencing be. Minta panggil orang tuamu. Nanti ada yang gelap-gelap loh yang dilihat. Tidak usah takut ya. Iblis selalu menggoda kita supaya kita takut. Tapi sebagai anak Tuhan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan seperti Daud. Daud menghadapi Goliat, ya musuh yang besar. Tapi Daud tidak takut karena dia tahu ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan Daud. Oke. Nah, jadi hari ini ada yang masih takut? Jangan takut ya. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan sanggup membela kita semua. Haleluya. Siapa yang mau jadikan Yesus idolanya? Haleluya. Sama seperti Daud ya. Daud idolanya Tuhan. Jadi ketika dia berperang melawan Goliat, bukan Daud sendiri yang berperang, ada Tuhan yang bersama-sama Daud berperang menghadapi Goliat sehingga dia bisa menang. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Jadi cerita tentang Goliat dan Daud di end. Selesai 3 minggu ya. Baru selesai. Seru enggak? Seru sekali ya ceritanya. Nah, hari ini Tante mau kasih tugas buat kalian. Tugas untuk minggu yang akan datang. Tugasnya apa Tante? Gampang. Tugasnya nyanyi. Oke? Tapi bukan sembarang lagu, Tante mau ajarkan satu buah lagu. Tugas kalian nanti nyanyikan lagu ini sekali saja ya. Enggak usah diulang. Sekali be nyanyinya sekali, lalu minta papa mama videoin. Lalu kirim ke Tante ya. Lagunya begini. DJ ya. Dengar Tante dulu nyanyi ya sekali. Tante nyanyi pelan-pelan dulu, kalian ikuti. Nanti tugas kalian nyanyi sekali saja sampai selesai. Pendek lagunya ya. Sekali direkam di video, nanti kirim ke Tante. Oke? Paling lambat hari Sabtu ditunggu ya. Jangan lewat Sabtu supaya tidak jadi ditayangkan kalau lewat Sabtu ya. Oke, musik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Tunggu ya, musiknya tunggu dulu.
Tante tidak usah pakai musik dulu ya, kalian dengar baik supaya kalian jelas kalimatnya. Nanti kalau udah bisa baru ya, dengar ya kalimat pertama ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Bisa? Pasti bisa lah gampang ya. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, stop, Goliat mati, puji nama Tuhan. Bisa? Sekali lagi pakai musik ya. Dicatat baik. Yuk sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Haleluya. Lagunya bagus tak? Bagus ya. Lagunya mengingatkan kita cerita tentang Goliat datang bawa pedang, bawa tombak, bawa lembing. Daud cuma datang bawa nama Tuhan. Waktu dia ambil, inti ceritanya, dia ambil sebuah batu yang dia tadi 5 kan, cuma 1 dia ambil, diumbannya, tak, langsung Goliat mati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jangan lupa ya tugasnya adik-adik. Tante tunggu semuanya yang belum pernah kirim, ayo cepat kirim. Supaya kalian bisa lihat hasil karya kalian minggu depan ya. Puji Tuhan. Kemudian untuk adik-adik yang mau memberi persembahan, tetap kumpulkanlah setiap minggu ibadah, kumpulkan persembahannya. Nanti kalau udah banyak bisa titip ke orang tua untuk dibawa ke gereja ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan kita akan lihat hasil karya teman-teman kita minggu yang lalu. Silakan. Ya Riri. Oke terus Isel. Ya enggak apa-apa. Ya Nadine, Isel. Siapa lagi? Semuanya paket komplit. Nail dan Niko. Keisha, terus ya Mima, ada lagi Willy dan Widi dan Suwan. Wow,
Oke, semua sudah? Oh, ini junior yang tugas 2 minggu yang lalu. Baru terlambat dia ngirimnya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat adik-adik yang sudah dengan setia mengirim tugasnya ya. Tugas minggu yang lalu gandum, ceritanya ingat Daud disuruh bawa gandum, roti dan keju ya. Jadi waktu lihat tugas ini kita langsung ingat, oh ceritanya tentang ini. Dan minggu depan jangan lupa nyanyikan lagu yang tadi ya. Sudah cukup jelas kan? Kalau kurang jelas nanti tanya tante, oke? Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau tutup dalam doa ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh ku bangga menjadi milik kesayanganmu, istimewa dan berharga di matamu. Refnya Mbak ya. Sungguh ku bangga menjadi milik kesayanganmu. Jadi milik kesayanganmu, istimewa dan berharga di matamu. Ada yang tak ternilai bagi keluargaku. Ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Sungguh ku bangga mencari milik kesayanganmu. Kami mau seperti Daud jadi anak yang istimewa di matamu. Harta yang tak ternilai bagi keluargaku. Ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku, ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami istimewa di matamu ya Tuhan. Kami belajar seperti Daud ya Tuhan, kami tidak perlu takut sekalipun ada musuh. Ada iblis yang mungkin selalu menggoda, menakut-nakuti kami. Sama seperti Goliat menakut-nakuti bangsa Israel. Tetapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang memberi kami kekuatan, ketenangan, bahkan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang dengan setia beribadah. Memberkati orang-orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak mereka. Memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani ya Tuhan. Terima kasih. Memberkati juga sekolah anak-anak yang sekalipun harus mengikuti secara daring ya Tuhan. Kau akan berikan kemampuan, berikan keberhasilan. Terpujilah nama Bapa yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini dan kami akan akhiri ibadah sekolah minggu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Jangan lupa tugasnya ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.